Part kedua ini dimulai dengan diperlihatkan Rachel dan timnya yang sedang memantau keadaan rumah sakit tempat Angel dirawat. Rachel berpikir kalau profesor pasti akan datang untuk memeriksa keadaan Angel. Oleh sebab itulah ia dan timnya bersiap di posisi masing-masing untuk menangkap profesor. Namun tiba-tiba saja segerombolan orang masuk dengan menggunakan kostum badut. Di antara semua badut-badut itu, ada profesor yang juga berdandan seperti badut untuk mengelabui Rachel dan timnya. Hal itu pun menimbulkan kekacauan di dalam rumah sakit karena para polisi kesulitan mengidentifikasi semua orang. Sementara profesor dengan kostum badutnya masuk ke dalam ruangan perawatan anak-anak dengan membawa sebuah boneka kelinci. Tak lama kemudian, pintu ruangan Angel yang sudah ditempati para polisi tiba-tiba saja terbuka. Di sana seorang anak kecil berdiri dengan membawa boneka kelinci yang sebelumnya dibawa oleh profesor. Boneka itu ternyata sudah dilengkapi dengan kamera pengawas sehingga profesor bisa melihat keadaan di dalam ruangan tersebut. Dengan begitu, kini profesor pun mengetahui kalau Angel belum sadar dari koma dan semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh polisi. Di waktu yang sama, Berlin dan Nairobi menghampiri Rio dan memberitahukan kalau Tokyo akan diselamatkan oleh profesor. Hal itu pun membuat Rio merasa sangat lega. Ia pun teringat akan rencana pelarian Arturo dan tawanan yang lain, sehingga Nairobi, Berlin, dan yang lainnya pun segera berlari untuk menghentikan mereka. Sesampai di aula, mereka pun melihat Denver sedang disekap oleh Arturo, sementara yang lainnya mencoba membuka pintu utama. Beruntung Rio sudah menonaktifkan sistem pembuka pintu, sehingga para tawanan pun gagal melakukan pelarian. Di saat Arturo masih terus mengancam para perampok dengan menggunakan Denver, Monica tiba-tiba memukul kepala Arturo demi menyelamatkan Denver. Di waktu yang sama, Rachel yang terlihat sangat lelah karena pekerjaannya menghubungi profesor untuk minum kopi bersama. Sesampai di kafe, Rachel mendapatkan kiriman foto-foto destinasi wisata dari profesor. Hal itu pun berhasil membuat Rachel sangat bahagia. Namun, saat profesor datang, Rachel tidak sengaja melihat sehelai rambut badut di baju profesor. Hal itu pun membuat Rachel teringat akan semua kepingan-kepingan misteri tentang dalang perampokan. Apalagi saat sebelum kecelakaan, Angel memang sempat mengutarakan kecurigaannya pada profesor. Hal itu pun membuat Rachel yakin kalau profesor, lelaki yang saat ini ia cintai, adalah dalang perampokan yang selama ini ia incar. Oleh sebab itulah Rachel pun memancing profesor untuk masuk ke dalam toilet dan menangkapnya di sana. Setelah itu, Rachel pun membawa profesor ke markas perampokan untuk diinterogasi lebih lanjut. Di waktu yang sama, Arturo dihukum oleh para perampok dengan ditempelkan bom pada tubuhnya. Jadi, jika Arturo berani macam-macam, maka tubuhnya akan segera diledakkan. Akibat semua kekacauan itu, Berlin pun kembali mengambil posisi kapten dan bersikap lebih tegas pada para tawanan agar mereka takut pada perampok. Di sisi lain, profesor disekap oleh Rachel sambil terus diinterogasi. Sampai saat ini, Rachel tidak menyangka kalau dirinya selama ini sudah dibohongi oleh seseorang yang sangat ia cintai. Profesor pun mengatakan kalau semuanya memang bagian dari rencananya, kecuali perasaannya pada Rachel, yang artinya profesor juga tanpa sadar telah mencintai Rachel. Namun Rachel yang sudah terlanjur kecewa tidak peduli dengan apapun yang profesor katakan. Sementara itu, Tokyo yang berada di dalam mobil polisi sedang dalam perjalanan menuju ke tempat penahanannya. Namun di tengah perjalanan, mobil itu dihentikan oleh beberapa orang tak dikenal yang berhasil menyelamatkan Tokyo. Setelah berhasil bebas, Tokyo berganti pakaian menjadi polisi dan mendapatkan sebuah handphone untuk menghubungi profesor. Meskipun begitu, Tokyo tentu tidak bisa menghubungi profesor karena saat ini profesor masih disekap oleh Rachel. Karena hal itu, Tokyo pun nekat menggunakan penyamarannya untuk kembali masuk ke dalam gedung.
Setelah diinterogasi, Profesor dipasangkan alat pendeteksi kebohongan agar Rachel bisa mendapatkan jawaban yang jujur. Rachel pun mulai memberikan pertanyaan satu persatu yang semuanya dijawab jujur oleh Profesor. Profesor mengatakan kalau perampokan ini adalah ide ayahnya yang dulu gagal direalisasikan, di mana saat itu ayahnya terpaksa merampok gedung percetakan uang hanya untuk membayar biaya pengobatan Profesor yang saat itu sakit keras. Di tengah interogasi itu, Rachel mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan kalau Tokyo telah kabur. Rachel pun menanyakan hal itu pada Profesor yang langsung dijawab jujur oleh Profesor kalau ia yang sudah merencanakan pembebasan tersebut. Rachel yang mendengar hal itu tentu saja menjadi sangat marah dan berniat menyerahkan Profesor pada polisi. Namun, Profesor terpaksa menggunakan kemampuan bela dirinya untuk menghentikan Rachel. Di sisi lain, Tokyo nekat mengendarai motornya menuju ke arah gedung. Sementara Berlin, Rio, dan yang lainnya juga berusaha membantu Tokyo. Alhasil terjadilah perang baku hantam antara para perampok dengan polisi yang berjaga di sana. Saat Tokyo sudah berhasil masuk, Moskow terkapar dengan 3 luka tembak di perutnya. Tokyo yang melihat hal itu merasa sangat bersalah pada Moskow. Tokyo dan yang lainnya pun memindahkan tubuh Moskow dan memberikan pertolongan pertama kepadanya. Berlin juga berusaha menghubungi pihak kepolisian agar seorang dokter bedah dikirim masuk ke dalam gedung. Namun Prieto menolak gagasan itu. Ia pun menyarankan jika mereka benar-benar ingin menyelamatkan Moskow, maka Moskow harus diserahkan pada pihak kepolisian untuk mendapatkan perawatan. Hal itu tentu saja langsung ditolak oleh Moskow. Ia merasa lebih baik mati daripada harus berakhir di dalam penjara. Moskow lalu meminta Denver dan yang lainnya untuk segera menggali terowongan agar mereka bisa segera kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Rachel terbangun dengan Profesor yang masih berada di sampingnya. Rachel pun langsung menodongkan pistolnya pada Profesor dan berniat menyerahkan Profesor pada polisi. Namun Profesor tidak peduli dan memilih untuk kembali ke markasnya. Rachel yang mengikuti Profesor seperti tidak tega jika benar-benar harus menembak Profesor. Jadi ia pun hanya bisa diam saat Profesor pergi meninggalkannya. Sesampai di dalam markas, Profesor langsung menelpon Berlin. Berlin menyampaikan kalau Moskow saat ini terluka akibat baku tembak saat menyelamatkan Tokyo. Oleh sebab itulah, Profesor berjanji akan membawa beberapa anak buahnya untuk ikut membantu penggalian terowongan dari sisi markas, sehingga mereka bisa segera membawa dokter untuk menyelamatkan Moskow. Sementara itu, Rachel yang baru sampai di kamp kepolisian langsung ditahan oleh para polisi karena diduga telah menjadi bagian dari komplotan perampok. Ternyata saat ini identitas Profesor juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Karena hal itu, Rachel pun mencoba membela diri dengan mengatakan kalau ia sendiri juga baru mengetahui kenyataan itu beberapa jam yang lalu. Dan ia berjanji akan membantu polisi untuk menangkap Profesor. Sementara itu, Denver yang diliputi rasa bersalah pada ayahnya mengerahkan semua tenaga untuk menggali terowongan. Di sana, Denver juga dibantu oleh Rio dan juga Monica. Mereka yakin kalau mereka pasti bisa menyelesaikan terowongan itu dan menyelamatkan Moskow. Posisi Rachel sebagai ketua penyelidikan kini telah diambil alih oleh Prito. Rachel pun merasa sudah tidak dihargai di sana, jadi ia pun memutuskan untuk pergi dan menyelidiki kasus itu sendirian. Namun sebelum pergi, Prito meminta Rachel untuk menyerahkan pistol dan lencana kepolisiannya. Nah, untuk melakukan penyelidikan, Rachel tentunya membutuhkan lencananya. Oleh sebab itu, ia pun mencuri lencana milik Angel agar ia bisa melakukan penyelidikan sendirian. Oleh sebab itu, ia pun terpaksa mencuri lencana milik Angel agar ia bisa segera melakukan penyelidikan. Setelah itu, Rachel pun mulai melakukan penyelidikan untuk mencari markas Profesor. Ia pun mengambil semua rekaman CCTV yang berada di sekitar kafe tempat mereka biasa bertemu.
Setelah itu, ia pun mulai menandai jalan-jalan yang dilewati oleh profesor dari video-video CCTV yang ia dapatkan. Sampai pada akhirnya, Rachel pun berhasil menandai sebuah tempat yang diyakini menjadi tempat persembunyian profesor. Sementara itu, profesor dan semua perampok kini semakin dikejar waktu karena keadaan Moskow yang sudah semakin parah. Terlebih saat ini semua anggota kepolisian juga sudah mengetahui identitas profesor dan mulai mencari keberadaannya. Oleh sebab itulah, sebelum penggerebekan, mereka semua sudah harus keluar dari gedung dan kabur bersama profesor. Di detik-detik itulah, para perampok dan profesor pun menyadari kalau terowongan yang mereka gali sebentar lagi akan bertemu. Hal itu ditandai dengan terdengarnya suara mereka dari kedua sisi. Namun Monica tiba-tiba datang dan meminta Denver untuk segera menemui ayahnya. Tak disangka saat itu keadaan Moskow sudah berada di ambang kematian. Semua anggota yang melihatnya merasa sangat bersedih, terutama Denver dan juga Tokyo. Moskow berkata kalau ia bahagia menjadi bagian dari mereka dan menitipkan Denver pada mereka. Ia juga berkata kalau bagiannya akan ia serahkan pada Monica agar Monica tidak meninggalkan Denver. Setelah mengatakan semua isi hatinya, Moskow pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam dekapan Denver. Jasad Moskow kemudian dimasukkan ke dalam peti dan disejajarkan dengan jasad Oslo. Kini sudah ada 2 anggota perampok yang gugur di tengah misi. Tepat setelah kejadian itu, terowongan yang selama ini diperjuangkan oleh Moskow akhirnya berhasil dibuat. Profesor pun langsung melewati terowongan itu untuk menemui para anggotanya. Di sana profesor merasa sangat bahagia sekaligus sedih karena sudah kehilangan 2 anggotanya. Kemudian profesor melihat uang yang sudah berhasil dicetak, yaitu sebanyak 984 juta euro. Namun mereka tidak bisa berlama-lama menikmati waktu karena saat ini gedung percetakan uang telah dikepung oleh polisi. Saat profesor kembali ke markas, ia sangat terkejut karena Rachel sudah berada di sana dan menodongkan pistol ke arahnya. Beruntung di dalam markas itu ada banyak anak buah profesor yang dengan sigap menyelamatkannya. Kemudian saat Rachel disekap oleh profesor, Angel ternyata sadar dari koma dan langsung menghubungi Rachel. Profesor pun takut jika Rachel keluar dari sana dan menemui Angel. Namun Rachel mencoba meyakinkan profesor kalau Rachel tidak segera menemui Angel, maka polisi yang akan menginterogasi Angel. Dan Rachel tak ingin hal itu akan mengacaukan rencana profesor. Rupanya kini Rachel sudah mulai berpihak pada profesor. Setelah itu, para perampok pun mulai sibuk memindahkan semua uang mereka melalui terowongan menuju ke arah markas. Karena di saat itu, para polisi juga sudah mulai menyusup ke dalam gedung melalui terowongan yang lain. Singkat cerita, Rachel pun sampai di rumah sakit. Di sana, Rachel mencoba memberitahu Angel kalau saat ini ia merasa bimbang tentang siapa yang benar dan salah. Kemudian tiba-tiba segerombolan polisi datang menangkap Rachel. Angel yang melihat hal itu pun mulai mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Rachel. Alhasil, Angel pun memilih untuk tidak menjawab semua pertanyaan polisi seputar markas profesor saat ini. Di waktu yang sama, polisi berhasil masuk ke dalam gedung dengan cara meledakkan tembok gedung tersebut. Tokyo dan Rio yang berada di sana bekerja sama untuk berusaha menahan para polisi. Denver dan Monica pun datang untuk membantu mereka berdua. Baku tembak antara polisi dan perampok pun tak terhindarkan. Dengan kerjasama itu, mereka berempat pun berhasil kabur dari semua serangan polisi. Tokyo dan yang lainnya pun menghimbau para tawanan untuk berkumpul dan menahan para polisi, sementara para perampok ditambah Monica dan Adriana akan kabur melalui terowongan. Tak lama kemudian, para tawanan pun berhasil ditemukan oleh polisi dan segera dibebaskan. Kemudian mereka terus menyusuri gedung untuk mencari keberadaan para perampok. Di sana mereka tiba-tiba dihentikan oleh beberapa bom yang dipasang oleh perampok.
Semua itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh profesor dan para perampok. Hal itu pun berhasil mengulur waktu sehingga profesor dan para perampok bisa segera kabur. Di saat waktu mereka sudah tidak lama lagi, Berlin memutuskan untuk tetap di sana dan mencoba mengulur waktu lebih banyak agar para anggotanya bisa segera kabur. Hal itu pun membuat Nairobi marah karena tak ingin meninggalkan Berlin di sana. Namun karena Berlin tetap nekat melakukan hal itu, Helsinki pun terpaksa menyeret Nairobi masuk ke dalam terowongan agar mereka semua bisa selamat. Setelah itu Berlin pun siap di sana untuk menahan para polisi. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar para anggotanya bisa mendapatkan waktu lebih untuk segera kabur. Dengan kemampuannya, Berlin berhasil mengulur waktu cukup banyak dan menghindari serangan polisi. Lalu polisi pun melemparkan granat sehingga pertahanan Berlin pun akhirnya hancur. Kesempatan itu pun digunakan oleh Berlin untuk meminta Helsinki agar ia meledakkan terowongan secepatnya. Hal itu tentu saja menandakan kalau Berlin akan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan para anggotanya. Setelah mengatakan hal itu, Berlin pun keluar dan membiarkan dirinya mati dengan terhormat. Di waktu yang sama, Prito mengancam Raquel untuk memberitahukan lokasi markas profesor. Dan Raquel pun terpaksa memberitahunya. Tak lama kemudian, polisi pun bergegas ke lokasi markas profesor. Tapi sesampai di sana mereka tak menemukan siapapun karena profesor dan semua anggotanya sudah berhasil kabur dari markas tersebut. Tak disangka setelah semua perjuangan panjang dan pengorbanan beberapa anggota, profesor dan yang lainnya pun berhasil selamat dengan semua uang yang sudah mereka dapatkan. Film diakhiri dengan diperlihatkan keadaan 1 tahun setelah peristiwa perampokan terbesar. Raquel yang kini sudah dipecat dari anggota kepolisian melihat foto-foto destinasi wisata yang dahulu diberikan oleh profesor. Tak disangka setelah diperhatikan, keempat gambar itu ternyata merupakan petunjuk tentang posisi profesor saat ini. Tak butuh waktu lama, Raquel pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Dan tak disangka di tempat itu, Raquel pun berhasil bertemu dengan lelaki yang selama ini ia cintai. Dan film pun selesai.